Hai guys, selamat datang di YouTube channel saya dengan saya Helena. Saya sebagai insurance advisor dan uh, financial planner atau perencana keuangan. Nah guys, kenapa saya memulai YouTube channel ini? Karena tepat di bulan Mei ini saya genap 7 tahun berada di dunia asuransi, maksud saya berbisnis di dunia asuransi. Nah, 7 tahun itu menurut saya bukan lagi perjalanan yang singkat ya, 7 tahun. Nah, saya mau sharing pengalaman-pengalaman saya di selama melakukan bisnis di dunia asuransi ya. Oke, jadi saya memulai bisnis di dunia asuransi itu sekitar tahun 2013 ya, 2013 Mei. Saya tersertifikasi itu di 2013 di bulan Mei ya, di salah satu perusahaan asuransi. Nah, bagaimana saya bisa terjun ke dunia asuransi? Karena pada saat itu benar-benar saya lagi dalam kondisi butuh butuh income ya, butuh uang gitu. Lalu saya masuk ke industri asuransi itu sebenarnya nggak pede gitu, nggak percaya diri. Kenapa? Karena pada saat itu saya ngerasa saya kan nggak punya saudara, nggak punya pengalaman, dan sama sekali zero experience about insurance, dan saya sama sekali nggak tahu. Jadi tapi karena saya tidak ada pilihan pada saat itu, maka saya coba ya. Jadi saya coba, ternyata begitu saya coba, saya tekunin, saya datang training, saya lakukan hal-hal yang bisa mensupport bisnis saya jalankan ya. Kenapa insurans? Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa pada saat itu saya memutuskan untuk gabung, karena benar-benar saya tidak punya pengalaman ya. Saya benar-benar zero, bahkan saya nggak tahu marketnya itu kemana gitu pada saat saya join, karena kan saya sebelumnya adalah pekerja yang di apa namanya, staff gitu ya, seorang pegawai uh, di airport gitu. Jadi saya pikir saya bukan orang yang terbiasa dengan hal-hal marketing gitu. Terlebih-lebih dunia asuransi kan agak, produknya itu agak-agak risky untuk menjual. Kenapa? Karena pada saat itu saya takut ini perusahaan nanti tutup, perusahaan nanti begini. Nah, banyak hal negatif yang pada saat itu timbul gitu. Tapi karena saya memberikan kesempatan kepada diri saya untuk belajar, membuka hati saya untuk belajar dan tentang asuransi ya, dan saya lihat juga opportunity untuk saya mendapatkan income yang lebih besar itu ada di asuransi ya, asuransi. Karena income kan berdasarkan komisi dan berdasarkan kerja keras kita. Artinya semakin kita bekerja keras, semakin kita rajin ya, rajin, tekun, konsisten, nah hasilnya juga nggak bohong. How to startnya itu ya seperti air mengalir aja. Yang penting pada saat itu saya memberikan kesempatan kepada diri saya untuk belajar ya. Jadi apa aja acara saya hadir, tanpa ada yang mengajak, tanpa diajak oleh leader, tanpa ada yang mengajak gitu, saya langsung duluan, saya langsung datang. Jadi nggak ada dipaksa-paksa ya, nggak ada yang ayo ke sana, ayo ke sana, enggak. Tapi saya sepertinya menyerahkan diri pada saat itu ya, karena saya pikir ini kan buat saya gitu, saya juga mau pintar, saya juga mau berhasil, saya mau mendapatkan sesuatu dari bisnis ini. Nah, lalu saya prospek ya. Jadi saya pertama-tama kan bingung siapa nih yang mau saya prospek. Nah, dalam pikiran saya pada saat itu yang mau saya prospek itu adalah orang-orang di dalam lingkungan saya. Tapi bukan ring satu saya. Ring satu itu kan artinya keluarga dekat ya. Tapi saya enggak. Tapi dari teman-teman dulu nih. Teman-teman saya promosi lewat media sosial, lewat, pada saat itu WhatsApp belum ada ya, belum terlalu ini. Tapi adanya adalah BlackBerry Messenger. WhatsApp belum begitu begitu banyak ya. Jadi pada saat itu saya juga teman-temannya masih terbatas ya, tapi saya tetap belajar dan saya tidak berhenti sampai di situ. Saya keep doing, keep doing gitu. Tapi saya datang training, datang seminar, datang ini, tidak pernah absen ya. Jadi
ya begitu aja. Jadi setiap hari itu yang saya lakukan, berulang-ulang ya. Saya prospek, saya datengin orang-orang, saya WA, ada yang merespon, ada yang nggak merespon ya, ada yang langsung say no gitu, ada yang PHP ya, semuanya sudah saya lewatin ya. Saya nggak pernah give up gitu. Tapi pertama-tama memang pada saat kita memulai suatu bisnis itu tentunya nggak segampang orang membalikkan tangan. Kenapa? Karena ya sukses itu memang harus lewat bertahap gitu. Kita bisa step by step gitu, karena kita juga melihat gedung tinggi nggak bisa lompat gitu, tapi kita harus lewati tangga dulu pelan-pelan ya. Nah di situ juga menguji mental ya, menguji mental kita, berani nggak nih kita pergi ke ketemu orang, berani nggak kita menyapa orang yang tadinya saya memang rendah apa ya, minder itu karena ya jujur ya, saya orangnya tadinya bukan orang yang outgoing, yang ngobrol sana ngobrol sini, enggak, yang banyak teman, enggak. Justru setelah di asuransi saya diajarkan cara menyapa orang baru, cara berkomunikasi, cara segala macam gitu. Jadi ya di sini sih have fun, saya senang ada di bisnis ini. Kalau bicara tentang pengalaman buruk selama saya menjadi agen asuransi ya, eh, terlalu buruk sih nggak ada ya, tapi eh, ya adalah mengalami beberapa, eh, maksudnya itu dalam bentuk seperti percakapan-percakapan yang nggak wajar gitu ya, mungkin saya pernah alami ya. Saya alami dari beberapa calon prospek yang memang lawan jenis ya, tapi saya nggak hiraukan ya. Kalau ada prospek yang kira-kira punya tujuan negatif kepada saya pada saat itu, saya lebih baik nggak usah closing, karena saya nggak mau. Saya adalah representatif dari company yang saya bawa, maka saya harus menjaga nama baik. Jadi saya pada saat itu, meskipun saya belum dapat klien, belum dapat closingan, saya tetap akan menjaga nama baik ya. Ya puji Tuhan ya. Tapi ada juga yang klien saya dulu ya, pada saat saya baru-baru uh, terjun di bisnis ini, saya pengalaman yang paling paling nyesek gitu ya. Saya anggap itu udah paling nyesek sih. Mungkin ada ya teman-teman lain yang punya pengalaman lebih menyakitkan ya, tapi bagi saya ini adalah pengalaman yang paling paling gak enak gitu yang saya lihat ya, yang saya alami. Pada saat itu mau closing, saya suka main media sosial ya, jadi saya kenalan sama seorang pengusaha ayam ayam bakar gitu. Dia punya kafe ya di Bogor, dia punya kafe di Bogor. Lalu dia bilang, Mbak, saya sama anak-anak keluarga saya butuh asuransi, bisa nggak datang ke rumah gitu, datang aja ke restoran saya ini. Tapi saya bilang apa, saya harus ini dulu ya Pak, fact finding dulu. Jadi saya ngobrol-ngobrol dulu lewat telepon, lewat chatting, lewat segala macam. Akhirnya dia bilang, oke Mbak, saya setuju, saya mau join. Lalu saya datanglah ke Bogor. Pada saat saya datang ke Bogor, saya kan bawa mobil ya, saya drive pada tahun 2013 ya, kalau nggak salah antara 2013-2014. Pada saat itu masa-masa saya berjuang banget dan butuh memang closingan ya. Jadi saya kejar ke sana, waktu itu closingannya itu kalau nggak salah per orang 500.000, jadi mereka berempat, suami istri tambah anak, jadi 2 juta. Penjualan hanya 2 juta, tapi saya datangin tuh ke Bogor dengan bawa mobil, saya sendiri yang bawa ke sana dengan positive thinking. Saya datang karena kan sudah agree ya, saya udah bawa proposal gitu, sudah bawa formulir segala macam. Nah sampai di sana si klien ini sudah saya jelaskan kembali, tanda tangan segala macam, sudah deal, tanda tangan. Tapi kekurangan saya pada saat saya baru join itu tidak bisa menggarahkan klien langsung m-banking, auto debit, apa gitu ya, langsung payment atau langsung diarahkan untuk ke ATM. Pada saat itu saya percaya, karena saya pada saat itu ya lurus-lurus aja, saya nggak berpikir bahwa akan di cancel atau bagaimana. Pada saat itu saya bilang, Pak, tolong nanti ditransfer ya Pak,
ini nomor rekeningnya, saya tinggalkan nomor rekening, saya pulang dengan bawa 4 surat pengajuan asuransi. Saya bawa 4 ya, saya datangin ke Bogor ya. Nah, besok paginya saya sudah bilang, Pak, saya reminder, Pak, tolong jangan lupa ya, saya mau submit, jadi tolong segera dibayarkan supaya ini nggak gantung. Oke Mbak, nanti siang. Oke, pada saat siang, sore nih, sampai sore saya reminder lagi. Pada saat di reminder, dia bilang, nanti ya Mbak, istri saya lagi mempertimbangkan. Loh Pak, apalagi yang harus dipertimbangkan? Kan saya sudah kemarin itu sudah deal, sudah tanda tangan segala macam. Iya Mbak, iya pasti jadi kok, pasti jadi. Oke, pasti jadi. Lalu besokannya saya bilang reminder lagi, Pak, jangan lupa ya Pak, transfernya, buktinya jangan lupa dikirim ke saya. Iya Mbak, iya pasti saya ikut. Nah, akhirnya besok lusa tidak ada kata-kata mohon maaf saya tidak jadi ambil, bagaimana istilahnya basa-basi tidak ada. Nah, saya berpikir pada waktu itu ya, kenapa ini nasabah tidak ada perasaan menghargai gitu. Pada saat itu saya sedih ya, saya hampir, tuh kok gini ya, kok gini amat gitu ya, kok gini amat nih jadi agen asuransi, kok di PHP, kok dipermainkan gitu ya. Karena pada saat itu saya datang ke sana sudah senang karena udah 4 SPAJ gitu, 4 pengajuan yang sudah saya bawa, ternyata saya di PHP gitu. Nah, besokan ya saya telepon lagi, nggak pernah diangkat, saya WA tidak diangkat juga, saya SMS tidak dibalas juga. Padahal ya saya akan respect jika dia ada sedikit kata-kata, misalkan, Mbak mohon maaf ya, saya ternyata tidak jadi ambil, saya berubah pikiran atau apa. Sampai detik ini dia tidak ada ngomong sepatah kata pun. Saya bingung alasannya apa, apakah memang saya pada saat itu kurang clear menjelaskan, atau dia mendapatkan penawaran lain dari orang lain, saya nggak tahu gitu. Tapi pada saat itu bagi saya itu sudah merupakan hal yang paling menyedihkan gitu, karena saya sudah datang ke Bogor. Saya datang dari Jakarta ke Bogor nyetir gitu ya, macet-macetan, terus tuh bawa bayar tol, bayar bensin gitu. Tapi kesininya saya bersyukur itu terjadi. Ternyata itu membuat saya kuat, dan ternyata itu membuat saya makin penasaran kenapa dia kemarin seperti itu, kenapa ya bapak itu cancel, kenapa ya, mungkin next time aku harus begini, mungkin next time aku harus begitu. Jadi pelajaran itu sangat berharga buat, karena itu yang nggak bisa saya lupakan hingga sampai saat ini. Di luar itu saya nggak merasa itu ada masalah gitu, meski ditolak-tolak saya masih menganggap ya itulah bisnis ya, karena nggak semua orang mau membeli produk yang kita tawarkan gitu.